kami memperbincangkan topik pada pagi hari ini. Kita akan simak dulu bersama informasi pengantar berikut ini. Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang banyak dipuji karena melaporkan dugaan skandal Ketua DPR Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan rupanya tidak dinilai positif oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Laporan Menteri Sudirman Said yang berisi pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Setia Novanto justru dinilai Luhut hal yang aneh. Nama Luhut Binsar Panjaitan yang pernah menjadi bagian elit Partai Golkar itu yang paling banyak disebut oleh suara yang diduga Setia Novanto dalam rekaman pembicaraan yang menjadi barang bukti di MKD. Menurut kami sebenarnya hal itu ya aneh saja. Jadi kalau kenapa dilaporkan oleh Menteri Sudirman, tanya aja Menteri Sudirman kenapa dia laporkan itu ke MKD. Kita fokus pada penanganan ekonomi dan kita tidak pernah punya intention, saya ulangi ya, intention atau keinginan untuk melakukan negosiasi mengenai perpanjangan kontrak itu sebelum 2019. Anda pegang. Pernyataan Luhut Panjaitan itu justru bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tetap menghormati laporan Menteri Sudirman Said yang kini berproses di MKD. Kita harus menghormati proses di MKD, ya, harus menghormati. Dan kalau yang tadi saya memang hanya baca di trending topic itu aja. Saya baca di trending topic ada Papa minta pulsa, ada Papa minta sahamannya gitu aja. MKD pun sudah berkonsultasi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti perihal bukti rekaman percakapan Ketua DPR tersebut. Meski diakui besarnya intervensi dalam menguak kasus itu, MKD tetap meneruskan aduan Menteri ESDM, bahkan menggandeng kepolisian untuk memeriksa validasi rekaman. Merespon konsultasi MKD, Kapolri memastikan rekaman pembicaraan itu tidak perlu lagi diperiksa di laboratorium Mabes Polri. Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, verifikasi rekaman suara diperlukan jika pihak yang dilaporkan menyangkalnya. Sementara itu, penyidik polisi menurut Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan akan mengusutnya jika ada laporan ke polisi. Itu belum dibahas, nanti silakan. Kalau untuk pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sendiri, Polri ada pelaporan nggak terhadap ini? Ya, itu silakan tanya ke Menteri SDM ya. Tapi selama ini belum ada Polri, belum ada pelaporan. Delik aduan, ya? Apakah harus delik aduan? Ya kan kita, bahan itu kan tidak ada di kita, materinya. Siap menindaklanjuti kalau ada pelaporan, jadi? Sampai sekarang belum ada kita kok siap menindaklanjuti. Selain mendorong pengusutan oleh kepolisian, KPK pun diminta menunjukkan taringnya dengan membongkar dugaan skandal komandan parlemen itu. Namun KPK menyatakan akan mengusut kasus itu jika sudah ada dugaan tindak pidana korupsi. Gratifikasi kan memberikan janji saja, belum ada uang, belum ada apa, memberikan janji saja sebenarnya sudah salah satu bentuk upaya gratifikasi. Dari banyak sisi bisa saja. Dan kalau kemudian itu dikatakan gratifikasi, ya KPK harus bertindak kalau KPK punya nyali. Dan yang paling tepat yang melakukan ini adalah kepolisian. Karena mereka bisa masuk dari berbagai penjuru. Sementara itu KPK hanya bisa masuk dari sisi satu faset saja, yaitu tindak pidana korupsi. Sedangkan kepolisian bisa masuk dari mulai undang-undang IT, bisa ke tindak pidana umum, bisa termasuk segala macam. Dan kalau bicara bukan pada perspektif hukum, yang paling benar adalah Komite Etik MKD yang melakukan pemeriksaan dan nanti mengambil keputusan. Toh keputusan Komite MKD tidak akan menganulir langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam kode etik DPR disebutkan anggota DPR dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan kelompok, pribadi, atau perorangan. Sanksi terberat bagi anggota DPR yang melanggar kode etik bisa diberhentikan dan dicopot sebagai legislator. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan, pejabat penyelenggara negara bisa dijerat pasal gratifikasi jika menerima hadiah atau janji dari pihak manapun yang diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya tersebut. Dan ya. Pemirsa, menghukum pencatut presiden antara etik dan pidana, itulah judul topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya akan ke Bung Donald dulu dari ICW.
Kemarin kita sudah dengar bersama-sama pernyataan dari Menko Luhut. Menko Luhut mengatakan dia tidak merasa tercemar, pencatutan biasa saja. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan itu? Kalau saya dengar dari beberapa pemberitaan dan saya baca, itu belasan kali ternyata namanya disebut. Dan ini agak janggal kalau responnya biasa saja dan cenderung tidak mempermasalahkan secara hukum. Biasanya Pak Luhut itu kalau ada kaitan yang menyangkut dengan dirinya, apalagi dengan konteks masalah ekonomi secara keseluruhan, pasti beliau akan bergerak. Anda bayangkan, pernah kita dengar berkali-kali pernyataan Pak Luhut, kalau ada yang mengganggu ekonomi, infrastruktur, saya bulldozer. Kira-kira beliau kan sering ngomong seperti itu. Keras begitu Keras. pernyataannya. Nah, tiba-tiba menjadi melunak di dalam kasus ini. Ini menjadi tanda tanya. Anda melihat itu melunak, tapi ada kata-kata Menko Luhut juga mengatakan dia tidak akan melacurkan profesinya demi hal-hal seperti ini. Itu pernyataan standar. Standar? Itu pernyataan standar, tidak akan melacurkan profesinya. Karena kenapa pernyataan standar? Setiap orang, bahkan ada yang lebih kuat lagi posisinya. Setiap orang mau menduduki posisi jabatan tertentu, disumpah. Sumpah itu relasi antara dia dengan yang di atas. Lebih kuat lagi posisinya, termasuk dengan jabatan dia. Jadi kalau dia tidak akan melacur, itu adalah pernyataan sebuah standar. Karena ada yang lebih tinggi yang pernah disampaikan beliau adalah sebagai sumpah jabatan. Jadi dalam sumpah jabatan itu bahkan komitmennya tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan seterusnya yang berkaitan dengan jabatannya dia. Apa hipotesa Anda kalau misalnya pernyataan Menko Luhut seperti ini? Saya belum punya hipotesa karena saya tidak mau mendahului apa yang berjalan. Tapi bagi saya melihat rangkaian ini agak aneh kalau kita melihat tiba-tiba Pak Presiden ada pernyataan yang kontradiktif. Ya. Pak Luhut sampaikan bahwa apa yang dilakukan Pak Sudirman Said itu tidak dikoordinasikan dengan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Di sisi yang berbeda, Pak Yusuf Kalla justru menyampaikan itu sudah dikoordinasikan. Ada apa itu? Jadi itu yang kemudian menimbulkan banyak puzzle-puzzle tanda tanya apa yang terjadi antara SS, Pak Jokowi, kemudian SN sebagai terlapor ke MKD dan kemudian Menteri SS sebagai pelapor. Jadi saya melihat bisa juga kemudian harusnya kalau bagi saya orang yang nothing tulus, tidak ada beban apapun seperti Pak Jokowi karena merasa dirugikan namanya disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, apalagi dalam konteksnya kalau benar Pak Luhut merasa namanya disalahgunakan, harusnya juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kalau Jokowi. kita lihat ya, Bung Donald, dalam rekapan percakapan itu terjelas itu ada pernyataan soal saham itu kemauan Pak Luhut. Jadi kita harus banyak akal. Kuncinya ada Pak Luhut, ada saya. Ini pernyataan dari Setia Novanto. Padahal di situ sepertinya menuju kepada Pak Luhut. Betul. Itu yang harusnya jadi item yang harus diklarifikasi dan dijelaskan oleh Pak Luhut dalam konferensi pers kemarin. Bukan melebar kemana-mana. Ketika Menko Polhukam Luhut ini menganggap ini enteng saja, apakah ini sebetulnya cara komunikasi dia menganggap ya kalau saya tidak bersalah, saya menganggap itu enteng saja begitu? Saya sebenarnya bukan pakar komunikasi untuk menjelaskan konteks itu. Cuman bagi saya, orang biasanya kalau merasa tidak terlibat, tidak ada pengaruh, tidak ada upaya, pasti ketika namanya dicemarkan, namanya dirusak, seperti apa yang terjadi di konteks Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, pasti punya intensi dan kemauan untuk mengejar pada proses hukum atau setidak-tidaknya pada proses etik. Itu yang harusnya dilakukan oleh Pak Luhut. Bukan justru menganggap masalah ini adalah masalah simpel. Karena dia punya efek ke ekonomi, dia punya efek ke legitimasi negara, dia punya efek kepada hubungan antara satu negara dengan negara lain. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi kan sepertinya juga antang-antang saja, tenang-tenang saja mengatakan kita serahkan ini kepada proses MKD. Apakah ini berarti juga Pak Jokowi menganggap ini biasa saja? Kalau Pak Jokowi memberikan lampu hijau kepada Pak Sudirman Said untuk melaporkan ini ke MKD, artinya beliau tidak terima dengan apa yang disampaikan. Bahkan meskipun ada yang lebih sikap keras yang ditunjukkan lagi. Santai begitu ya? Meskipun sikap yang disampaikan santai. Ada yang lebih keras lagi. Kalau kita baca, Pak Yusuf Kalla justru tidak menutup kemungkinan ini masuk ke ranah pidana. Saya cenderung sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK. Kenapa? Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan domain etik, tapi juga harus masuk pada wilayah pidana.
Karena kalau dengan pendekatan etik saja, ini tidak akan menjangkau orang-orang yang ikut terlibat di dalam pertemuan itu dan dia tidak masuk pada elemen pejabat Bung publik. Donald, karena Anda sudah menyentuh soal pidana, saya harus ke Mas Suparji terlebih dahulu, pengamat hukum pidana. Adakah unsur pidana yang jelas Anda lihat di sini? Kalau apa yang dilakukan itu betul, artinya alat bukti rekaman memang betul ya, maka unsur pidana terpenuhi di situ. Bahwa seorang pimpinan dewan ataupun siapapun melakukan sebuah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan mencatut nama orang lain ada termasuk kualifikasi sebuah penipuan. Dan penipuan di 378 KUHP itu paling lama 4 tahun bisa dikenakan. Jadi menurut saya kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak bisa dianggap enteng-enteng saja. Oleh karena itu ini menjadi permulaan untuk membongkar kasus yang lebih besar yang konon katanya kita memiliki atau ada mafia pertambangan dan lain sebagainya. Dan menurut saya bahwa karena ini adalah sebuah penipuan yang merasa dirugikan adalah perlu melaporkan apakah itu presiden, wakil presiden, ataupun siapapun namanya yang dicatut di situ. Kalau kemudian pertanyaannya dengan dicatut merasa dirugikan menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa dicatut untuk sesuatu yang tidak baik kok tidak dirugikan? Itu kan jadi satu masalah. Jadi ini satu masalah yang unik. Mas Suparji, nanti saya juga harus tanya, ini kan baru dugaan pencatutan dan baru hanya sekedar menjanjikan sesuatu, kalau pun itu benar. Apakah itu sudah bisa termasuk penipuan? Karena itu belum terjadi sebetulnya. Tapi nanti kita akan jawab sesaat lagi, pemirsa. Kami akan kembali selepas jeda. Mencatat terdapat beberapa dugaan keterlibatan Setia Novanto dengan beberapa kasus korupsi. Kita tentu masih ingat namanya juga pernah disebut dalam dakwaan Nazarudin. Kemudian dalam kasus Kesi Bank Bali misalnya, atau Pon di Riau, dan banyak kasus lainnya. Dan ya ketika ini diduga ada pelanggaran ini terjadi, ya pertama kita tidak kaget, tapi yang kita sayangkan adalah Setia Novanto kok tidak belajar gitu loh dari kasus-kasus yang sebelumnya. Dia sudah belum 1 tahun ya kemarin waktu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dan itu mendapatkan teguran kecil, teguran ringan maksud saya. Kemudian ya MKD tak menarik ulur kasus ini, yang kemudian dia secara tidak sadar menyuburkan perilaku bandit-bandit yang saya kira banyak juga berkeliaran di parlemen. Saya kira itu. Jadi KPK sudah bisa masuk ya, Mas? Korupsinya bisa. Ya, karena MKD kita harap dia pada konteks etik. Nah, apakah kemudian ada potensi korupsi di sana tanpa harus melihat apakah ada kerugian negara atau tidak, tapi upaya, inisiatif, niat dalam konteks transaksional. Kalau kita dengar rekaman bahwa sudah ada bagi-bagi 20%, 11 untuk presiden, 9 untuk wapres, itu upaya, niat. Ya, dan itu bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa di sini ada persoalan hukum. Di samping juga MKD menyelesaikan persoalan etik untuk memberikan sanksi berat kepada pimpinan DPR agar segera dipecat. Saya kira itu. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Mengutip tadi pernyataan barusan dari Direktur Eksekutif IBC, Mas Suparji, ada potensi korupsi di situ yang bisa kita lihat. Betulkah demikian? Betul, saya kira ada potensi korupsi. Dia penyelenggara negara, kemudian akan merugikan keuangan negara dan melibatkan pejabat negara yang lain. Saya kira dari bagian mana bisa dilihat ada potensi korupsi ketika berbicara soal pembagian saham? Soal pembagian saham, yang saya kira ini kan tidak proporsional. Seorang ketua DPR minta-minta pembagian saham. Apa urusannya dia dengan pembagian saham di situ? Jadi jelas sekali ada penyalahgunaan wewenang di situ sebagai penyelenggara negara, dan kemudian nanti akan terjadi kerugian negara karena sahamnya ini untuk siapa? Kok sahamnya untuk presiden kan mestinya kan sahamnya untuk negara. Jadi sangat-sangat
jelas sekali potensi kerugian negara, potensi korupsi. Apalagi ada 49% saham untuk proyek listrik katanya untuk dia ya. Itu kan jelas sekali. Menurut saya sangat jelas sekali, dan mestinya polisian atau Bareskrim atau KPK melakukan upaya-upaya serius untuk mengungkap itu. Tapi selama ini kan tidak ada tindakan-tindakan itu, dan seolah-olah menghormati MKD. Penghormatan seperti apa? Kalau ini kemudian ditolerir begitu saja kan membahayakan bagi negara ini. Gimana itu, Bung Donald? Kalau menggunakan pendekatan Undang-Undang 3199/2001 tentang pemerasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kita bisa melihat ada sejumlah pasal yang barangkali bisa digunakan sebagai pintu masuk menjerat secara pidana. Di dalam Undang-Undang Tipikor ada pasal 12E kecil. Di situ setiap penyelenggara negara atau pejabat publik yang dengan maksud, frasa dengan maksud itu membuat deliknya menjadi delik formil. Untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada dirinya, meminta dan memaksa pemberian sesuatu. Nah, dalam konteks ini, permintaan saham sebesar 20% itu adalah upaya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi meskipun belum didapatkan sahamnya, betul, bisa kena. Karena maksud sebagai tujuan. Nah, itu secara Pak Suparji akan sangat tahu persis secara pidana. Tapi yang saya pahami, kalau deliknya formil, dia tidak menyeratkan perbuatannya selesai terlebih dahulu, dia akan mengejar kepada proses. Contohnya begini, orang bisa dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan kalau ada rangkaian peristiwa menyiapkan upaya pembunuhan. Tidak harus menunggu dulu orang terbunuh. Tapi dia bisa dijerat, apa contohnya? Dia menyiapkan pisau, dia menghubungi orang yang dibunuh, tanpa harus menunggu dulu terbunuh. Dan di konteks pidana, tindak pidana korupsi pasal 12E, ketika maksud itu sudah dilalui dengan rangkaian peristiwa, yang bisa dikonfirmasi melalui rekaman, 3 kali pertemuan, saksi-saksi yang ada di situ, maka sudah mengindikasikan sebuah peristiwa atau upaya-upaya mengejar maksud tadi. Maksudnya adalah 20% Baik, jadi tadi. sebetulnya penegak hukum bisa masuk saja tanpa delik aduan, begitu tanpa ya? Delik aduan. Untuk undang-undang korupsinya. Betul. Sebelum kita lanjutkan lebih lagi, pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Bang Ruhut Sitompul. Selamat pagi, Bang Ruhut. Selamat pagi pendengar setia Metro TV, Ruhut Poltak Sitompul dari Malinau, Kalimantan Utara, yang bupatinya Pak Jansen. Siap, horas Bang Ruhut. Bang Ruhut, Anda ini salah satu politisi di DPR yang paling lantang menyuarakan supaya Setia Novanto ini mau mundur dari jabatannya. Kenapa begitu lantang, Bang Ruhut? Kenapa saya lantang? Jujur saja, DPR lembaga negara, equal dengan lembaga kepresidenan, lembaga BPK, dengan KPK, MA, lembaga-lembaga negara lainnya. Tapi kita bisa lihat, semua lembaga negara yang lain, istimewa Presiden Pak Jokowi, beliau itu benar-benar mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Beliau benar-benar ingin Indonesia ini lebih baik. Itulah Pak Jokowi. Tapi Pak Setia Novanto, apa saya tidak sedih? Setia Novanto itu bukan hanya merusak lembaga DPR, juga merusak kami yang 559 ini dengan ulah-ulah dia. Rekam jejaknya kita lihat. Tadi adik kita dari salah satu LSM tegas menyatakan, dia nggak jerah-jerahnya mempermalukan dirinya, lembaga DPR dan kami semua. Dan terakhir masalah ini berangkat dari rekam jejak sesi Bank Bali, hampir 1 triliun kita rugi Indonesia, dan beliau situ aktornya, bahkan mitranya sekarang buronan yang namanya Joko, pemilik Hotel Mulia. Ini kok Golkar bisa yang kayak gini dicalonkan jadi ketua DPR, begitu juga Koalisi Merah Putih. Tapi Bang Ruhut, ini kan belum terbukti dan proses di MKD masih berjalan. Saya ingin pertegas, yang lain-lain rekam jejak itu semua bisa dibikin tidak terbukti. Hebat kan dia? Sekarang mau dia bikin tidak terbukti. Karena itu saya menghormati MKD, tapi
hati-hati peristiwa Donald Trump, bagaimana MKD ya berapi-api, maju tak gentar. Nyatanya akhirnya tinggal Juni Mardir saja. Apa ini? Apa nggak masuk angin? Hanya peringatan ringan. Itu saja sudah sangat memalukan. Ini saya juga tidak mau lagi memalukan lagi MKD ini. Saya begini sajalah ya. Tegas saya katakan. Apa yang dikatakan Donald, sahabat saya dari ICW, apa yang dikatakan pengamat tadi, jujur saja, itu semua sudah benar. Saya nggak usah lah debat-debat, Mbak, capek-capek ya Mbak Iskandar. Saya hanya cukup bilang begini saja. Novanto, bukan apa Ruhut keras kepada kau, segera kau mundur. Tersinggung, laporan ke polisi. Ya, begitu juga. Kau diperlakukan demikian oleh Menteri SDM. Ya, lapor Menteri SDM ke polisi. Jadikan hukum Panglima kita negara hukum. Kau cukup kasih statement. Oh, itu nggak betul, itu nggak betul. Ada apa? Karena itu Pak Sudirman, saya mohon Anda juga lapor kawan ini kepada polisi, ya. Udah betul itu apa yang dikatakan Pak Ruki. Polisi paling tepat menangani masalah ini. Apa yang dikatakan oleh pengamat hukum pidana itu benar. Ini sudah penipuan. Ancaman hukumannya 4 tahun. Pak Kapolri juga udah bilang ini penipuan. Dan yang ditipu nggak main-main, ya. Investor dan membawa nama presiden. Wah, ngeri kali. Siapa dia? Baik, terima kasih banyak Bang Ruhut Sitompul sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Kita harapkan seperti yang tadi Bang bilang ini bisa tidak hanya berhenti di MKD juga tidak masuk angin, tetapi betul-betul kalaupun sudah terindikasi begitu kuat, laporkan, begitu ya. Baik, terima kasih Bang Ruhut. Pemirsa, kami akan jeda lagi, nanti kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, Mas Suparji, Kapolri kan bilang kalau bukti rekaman itu tidak perlu lagi diverifikasi. Anda melihat nanti bisa menjadi celah tidak kalau misalnya ini terbukti dan akhirnya sampai ke pengadilan? Ya, ini menjadi satu pertanyaan, kenapa tidak perlu diverifikasi dan apa susahnya melakukan verifikasi untuk membuktikan otentisitas dari alat bukti itu. Jadi saya memang perlu khawatir, dalam tanda petik juga curiga, apa sebetulnya tujuan pernyataan itu, apakah dalam rangka mengaburkan atau apa. Tetapi menurut saya, kalau alasannya karena sudah diakui oleh Setia Novanto, sudah diakui menjadi sebuah kebenaran, tetapi kemudian nanti kalau disangkal di persidangan kan menjadi masalah. Ya, daripada menjadi masalah di belakang, lebih baik pengakuan itu dikuatkan dengan verifikasi lebih awal ini. Jadi harus melibatkan ahli IT begitu ya? Untuk membuktikan kebenaran itu. Oke, Bung Donald, tadi kalau kita lihat ada juga pernyataan dari rekan Anda, bukti bahwa rekam jejak Setia Novanto selama 1 tahun ini, dan kita juga ingat sudah 2 kali Ketua DPR ini dilaporkan ke MKD. Ya, harusnya laporan pertama dan putusan pertama di MKD dulu, walaupun sanksinya hanya teguran sanksi ringan, tapi harusnya itu jadi pertimbangan untuk proses selanjutnya sebelum mengambil keputusan. Artinya terjadi pengulangan perbuatan dan pelanggaran etik. Di titik itu sebenarnya saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ruhut tadi, bahwa isu kocok ulang pimpinan DPR dan kemudian mencopot Setia Novanto menjadi pimpinan DPR itu menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Mengapa? Pimpinan DPR itu kan representasi dan wajah dari DPR itu sendiri. Pimpinan DPR yang kemudian menjadi relasi ke eksternal lembaga negara ini, termasuk juga relasi dengan berbagai macam lembaga-lembaga parlemen yang datang ke DPR RI sendiri. Jadi kira-kira pimpinan DPR itu adalah etalasenya DPR. Tentu kita tidak ingin etalase DPR itu muncul berbagai macam persoalan-persoalan yang berulang. Karena banyak, kalau kita lahirkan salah satu media majalah di Indonesia, bahkan 4 kali menjadikan Setia Novanto menjadi covernya, mulai dengan judul Bandar Partai Beringin, Calo Tanah, dan segala macamnya. Tapi yang mengherankan, Bung Donald, sepertinya kalau kita lihat ada banyak sekali kasus-kasus yang diduga melibatkan Setia Novanto, tetapi lolos terus begitu. Ada apa ini? Itu yang menjadi tanda tanya juga. Penegak hukum selalu akan beralasan kurang alat bukti.
alasannya selalu seperti itu. Tapi kalau dalam konteks ini saya melihat alat bukti sudah kuat sekali. Alat bukti rekaman itu bisa menjadi bukti elektronik. Kemudian juga ada keterangan saksi di situ. Keterangan saksi juga bernilai satu alat bukti. Dan yang paling penting juga pengakuan yang bersangkutan. Beliau mengakui sudah melakukan pertemuan. Tapi dia tidak mengakui ada pencatatan nama presiden. Iya, itu bisa dibantah pengakuan demikian dengan rekaman. Jadi walaupun ada satu yang berkesesuaian bahwa Sudirman Said menyampaikan bahwa 3 kali pertemuan dan beliau mengakui, artinya itu ada keterangan yang berkesesuaian. Kalau dia menyebut bahwa tidak ada pencatutan, di sisi yang lain juga mengakui bahwa pencatutan itu menyebut 20% itu hanya guyonan saja. Kan dia juga menyampaikan hal itu di beberapa media saya baca. Iya. Yang jadi, soal minta doa pribadi, itu hanya guyonan saja. Jadi menurut saya rekamanlah yang kemudian bicara untuk mengunci. Walaupun yang bersangkutan mencoba untuk lari. Anda masih ingat kalau dalam kasus siapa Angelina Sondak, bahkan dia tidak mengakui bahwa dia punya HP demikian, tidak punya BlackBerry, tapi terkunci dari semua rekaman percakapan itu yang dilakukan penyadapan. Termasuk juga dengan peristiwa ini. Kalau begitu Bung Donald, siapa nanti penegak hukum yang bisa langsung mengusut ini? Karena kita dengar tadi ada pernyataan dari Ketua KPK, bahkan kita serahkan saja kepada kepolisian. Bagaimana itu? Tapi kita akan jawab, pemirsa. Kami harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Bung Donald menyambung pertanyaan saya yang terakhir, siapa yang paling tepat untuk menangani kasus ini? Karena tadi kalau Ketua KPK kayaknya menyerahkan ini kepada polisi. Saya agak kecewa melihat bagaimana KPK merespon persoalan ini. Ini adalah kritik keras kepada KPK bahwa persoalan ini adalah ada dimensi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi. Harusnya KPK yang menjadi leading untuk menangani di sektor korupsi. Di tindak pidana umum bisa saja seperti yang Bapak sampaikan tadi. Seperti pencemaran nama baik, betul, gitu ya? Bisa saja kemudian itu penipuan. Tapi kalau bicara korupsi, elemen pasal 12E kecil itu bisa sangat mungkin terpenuhi. Jadi menurut saya adalah KPK harus leading soal isu korupsi. Biar kemudian berjalan di dua pendekatan. Pendekatan etiknya jalan, pendekatan pidananya juga jalan. Kenapa? Kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Supardi tadi, bahwa ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang selama ini ada di Petral, ada juga di sini, kok muter terus. Kalau dengan pendekatan etik saja, orang-orang ini tidak akan tersentuh secara etik. Karena dia tidak pada domain atau di bawah aturan kode etik. Jadi pendekatan pidana penting dilakukan untuk memberikan sanksi, memberikan efek jera. Karena kita tidak yakin pendekatan etik akan berjalan secara mulus. Mas Bung Donald, Pak JK sudah mengatakan dia marah, ini sudah berbahaya, sangat menghina. Kemarahan Pak JK ini apakah harus ditindaklanjuti? Jadi Pak JK kan yang bisa melaporkan adalah Pak JK dengan Pak Jokowi karena disebut. Bagaimana ini supaya tidak menjadi kemarahan yang menguap begitu saja? Kalau pencemaran nama baik tentu deliknya ada delik aduan absolut. Yang benar harus yang Pak Jokowi atau Pak JK sendiri yang melaporkan. Tapi kalau isu atau terkait dengan tindak pidana korupsi tanpa harus dengan aduan, KPK bisa langsung bekerja berjalan. Dan pernyataan Pak Ruki tadi tidak tepat, menyerahkan persoalan ini kepada kepolisian saja, karena pendekatan undang-undang tipikor pun bisa dilakukan untuk menjerat kasus ini. Catatan terakhir Anda untuk MKD? Nah, menurut saya MKD satu, ini adalah ujian kedua. Ujian pertama nggak lolos, ada anggota MKD yang bilang sudah diperiksa dalam kasus Donald Trump, ada lagi yang bilang belum diperiksa. Jadi membuktikan bahwa di dalam MKD saja tidak solid. Dan di konteks ini MKD harus bekerja karena dugaannya akan bisa berujung kepada sanksi berat yang harus kemudian membentuk panel Dewan Etik. Karena menurut pasal 72 Undang-Undang MD3 harus masuk melalui panel Dewan Etik. Kalau tidak pakai panel Dewan Etik, nanti prosedur formalnya akan dipersoalkan. Dan panel ini berisi dari orang-orang eksternal. Ada pihak eksternal. Ada MKD juga. Betul. Kenapa penting pihak eksternal masuk di sini? Agar kemudian putusannya tidak hanya aroma politik, tetapi benar-benar putusannya didasari oleh rasio yang
objektif karena juga ada keterlibatan pihak-pihak yang berasal dari Jika eksternal MKD sendiri. gagal lagi menindaklanjuti ini secara transparan, apa dampaknya? Ya tidak perlu ada lagi MKD. Untuk apa kemudian penegakan etik kalau justru lembaga etik saja tidak mampu membongkar sebuah pelanggaran serius, tidak etik kata Pak Suparji gitu. Oke, catatan terakhir Mas Suparji. Menurut saya ini kasus yang serius, bukan kasus yang remeh-temeh, karena ini melibatkan presiden, melibatkan wakil presiden, melibatkan pimpinan DPR, dan melibatkan sebuah korporasi asing yang sangat besar. Oleh karena itu perlu ditangani secara serius dan sungguh-sungguh. Pernah ada satu kasus misalnya di Jawa Tengah itu ada orang yang ngaku-ngaku sebagai orang KPK dan orang Seknek mencoba menemui gubernur, itu pun dilaporkan ke polisian dan ditangkap sebagai orang yang ngaku sebagai PNS Gadungan. Oleh karena itu menurut saya siapapun nama presiden dalam hal ini sebagai simbol negara harus betul-betul menseriusi, dan saya memahami, menghormati proses yang di MKD, tetapi tidak hanya di situ, juga proses hukumnya harus jalan. Apakah melalui kepolisian, melalui KPK. Kalau ini kemudian diendapkan, kemudian ini masuk angin, maka negara ini akan mendapatkan memori buruk dan tidak akan menjadi negara yang baik untuk penegakan etika dan hukum. Baik. Terima kasih banyak Mas Suparji atas komentarnya tadi. Seperti itu sudah menjadi kesimpulan dari perbincangan kami pada pagi hari ini, dan juga Bung Donald, peneliti dari ICW, terima kasih. Kita harapkan tadi antara etik dan pidana bisa berjalan dengan seimbang. Kita dukung juga supaya ini bisa tidak berhenti di ranah etik saja, tetapi usut sampai tuntas di pidananya.